Ya, namun nanti kita akan pelajari beberapa fitur yang sering dipakai atau bermanfaat nanti ke depannya pada proses perkuliahan di Universitas Palatehan gitu ya. Baik, kalau perkenalan diri, nama saya Deli Arfa, saya home base-nya di PSIK, di program studi ilmu keperawatan. Cuma nanti keilmuan saya sih di keperawatan komunitas, nanti beberapa mata kuliah keperawatan komunitas lalu gerontik itu nanti ketemu dengan saya. Tapi untuk di tingkat 1 saya mengajarnya di mata kuliah pengenalan komputer. Tentunya semua mahasiswa baru ini sudah mengenal ya laptop atau komputer dan sering mengoperasikan Microsoft Word gitu ya. Jadi kalau yang sudah tahu mungkin kita akan refresh saja. Sekarang ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan handphone sepertinya ya. Jadi yang menggunakan handphone atau yang tidak menggunakan laptop mungkin nanti bisa saya putar ulang rekaman pembelajaran hari ini di e-learning gitu ya. Nanti bisa dipraktekkan kapan aja. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita mulai perkuliahan, kita akan menggunakan e-learning, platform e-learning yang akan kita gunakan selama perkuliahan, yaitu UF Learn atau e-learningnya Universitas Palatehan. Sebelumnya sudah mendapatkan akun belum? Usernya sudah ya? Dan sudah join belum di mata kuliah pengenalan komputer? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau Oke, berarti belum join ya. Si pennya siapa ya? Maaf. Dinda, Pak, sama Putri. Dinda menggunakan komputer, laptop. Laptop. Oke, Dinda juga belum join kan ya ke mata kuliah pengenalan komputer? Belum. Ya. Oke, sekarang kita praktekkan cara join ke mata kuliah pengenalan komputer ya. Dinda laptopnya sudah terkoneksi, sudah buka UF Learn apa belum? Belum ya? Belum, Pak. Nanti bentar. Oke, sekarang Dinda boleh share screen, sekalian kita praktekkan masuk ke mata kuliah pengenalan komputer. Bisa share screen nggak di Zoom-nya? Di Zoom itu ada kursornya di kebawahkan, nanti ada tombol warna hijau. Boleh dinyalakan mic-nya, nggak kedengeran suaranya? Iya, Pak, ada. Ada ya, boleh. Klik share screen. Udah. Nanti paling kiri atas ada screen, tulisannya screen, ada nggak? Ada. Ya, klik screen, lalu di bawah kanan itu ada tombol biru share. Jadi nanti Dinda bisa memperlihatkan tampilan laptopnya. ada ini. Nah, sekarang buka tab baru di buka ada yang tanda plus di atas. Yang plus, ini, Pak. Iya, betul. Nah, ketikkan di sini UF yang di URL ya. Nah, kan sebentar. Yang di situ adalah di mesin pencarian Google. Tapi kalau URL, kalau misalnya ada order meminta URL gitu ya, itu masukkan di atas yang ada tulisan URL tuh.
Itu artinya alamat website. Atasnya lagi. Ke atas terus. Ini. Enggak, terus ke atas. Ini. Nah, di situ. Kalau misalnya memasukkan alamat web di sini ya. Kalau mesin pencarian baru di bawah. Oke, di situ ketik UFLEARN. Enggak, learn. Bukan. Ini ya, Pak? Enggak pakai spasi, bukan. Ini. Bukan. Backspace lagi. Mundur lagi. L N. Ya. Enggak usah N terus. N titik UF titik AC titik ID. Nah, ini untuk teman-teman yang lain nanti masuk UFlearn ke sini ya. UFlearn uf.ac.id. Tinggal di enter. Sekarang ada di kanan atas itu, ini tutup dulu yang COVID-nya, ada tampilan tentang COVID. Login di atas kanan itu ada tulis tombol login. Ini ya, Pak? Nah, masukkan username-nya. Username-nya kamu apa? Nim ya? Username ada di... lupa. Itu username, ada tulisan username. Itu di atas. Kursornya ke atas kan dulu. Bukan, itu forgot. Back lagi. Ke sini ya? Iya, back lagi. Itu ada username kan? Nah, itu ada tombolnya di bawahnya. Nah, di situ masukkan username. Pak, sebentar. Passwordnya sama aja ya, Pak? Passwordnya yang dikasih apa? Sama aja, Pak. Belakangnya ditambah UF@. Ya, betul. Jadi belakangnya ditambahkan UF, U-nya besar, F-nya kecil. Lalu ditambahkan @ F-nya kecil ya, Pak? UF? Ya. U-nya besar, F-nya kecil, sama @ Langsung login? Ya. Nah, ini udah masuk ke akunnya Dinda kan ya? Ya. Oke. Sekarang di kiri atas itu, coba ini mata kuliah yang kamu sudah join ya. Ada mata kuliah apa aja tuh? Di kiri atas ada strip 3 dekat tulisan English. Klik itu. Nah, mata kuliah yang kamu sudah join itu berarti IDK 1 sama KDK 1 ya. Kemarin sudah join berarti ya. Oke, sekarang mata kuliah pengenalan komputer belum join nih. Jadi tinggal dicari di site di atas tuh. SITE Home. Nah, itu. Terus scroll ke bawah. Ini COVID-nya ditutup. Terus cari ke bawah
program studi PSIK ya. Coba Kak cari. Terus ke paling bawah. Terus. Terus ke bawah lagi ada apa? Udah apa sampai sini? Ada program studi enggak? Program studi ilmu. Nah, yang di atas lagi. Terus ke atas. Nah, S1 ilmu keperawatan. Nah, di situ. Nanti carinya di sini ya. Course kategori S1 ilmu keperawatan, nanti scroll lagi ke bawah. Bawah lagi ya? Ya. Cari di semester 1 berarti. Cari mata kuliah pengenalan komputer. Nah, ini. Yang bawah. Yang ini apa? Pengenalan komputer. Oh, ini. Nah, di situ ada self enrollment student ya, ada kunci yang harus dimasukkan. Kuncinya itu sebentar. IKA I-nya besar, K-nya besar. Ya, Ini kapital huruf besar semua. ya, Pak? IKA 1103. Ditulis. Nah, 1103. 11. Diklik enroll me. Ya. Yang lain kodenya sama ya. Untuk mata kuliah ini IKA 1103 kodenya. Nah, ini sudah join ke mata Ini kuliah sudah, Pak. pengenalan komputer. Ya. Jadi setiap perkuliahan harus wajib mengisi kehadiran. Nah, sekarang Dinda coba isi kehadiran di kelas kamu apa? Kelas apa nih? Kelas B. Oke, di kelas B, klik nanti kelas B di situ. Coba scroll ke bawah, dicek. Di submit. Nah, ini ada submit attendance. Klik submit attendance yang tadi. Untuk tanggal sekarang, scroll lagi ke bawah. Nah, ini dipastikan mengisinya yang present, bukan yang absen. Walaupun dosen mintanya, ayo di absen, katanya absennya melalui WFLearn. Tapi absen itu artinya kalau ini tidak hadir ya. Kalau kamu hadir, klik present. Gitu. Klik present, lalu setelah itu save change. Klik lagi. Oke, coba cek sekarang. Nih ada tulisannya. Your attendance in this session has been recorded. Berarti sudah terekam. Sudah mengisi kehadiran untuk hari ini. Coba dicek ke bawah. Ada tulisan statusnya sudah hadir gitu. Tanggal 19 Oktober. Oke, nanti minggu depan lakukan hal yang sama ya seperti ini. Ya, Pak. Oke. Sekarang kita praktik Microsoft Word
untuk membuat daftar isi atau kutipan secara otomatis. Nah, sekarang dibuka Microsoft Word-nya. Atau dimatikan dulu aja, dimatikan dulu share screen-nya. Nggak, bukan itu, share screen yang di Zoom. Kursor kamu ke atas kan, nanti ada tombol merah, terus sampai ke atas. Ada tombol merah. Nah, jadi fungsi share screen di Zoom itu untuk mempresentasikan tampilan laptop kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mau presentasi atau mau memberikan tutorial atau tampilan laptop kita biar kelihatan sama peserta lain, itu bisa di share screen-nya. Iya, Pak. Nanti kalau ada presentasi makalah gitu ya dan lain sebagainya melalui Zoom, nanti dosennya bisa lihat. Nah, itu bisa menggunakan fitur share screen. Oke, nanti sebentar. Nah, ini contoh artikel ya, membuat artikel dalam Microsoft Word atau membuat tulisan-tulisan dalam Microsoft Word. Tapi dalam Microsoft Word ini ada namanya kutipan. Kalau membuat artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah itu ada kutipan. Kutipan ini misalnya kita sudah membuat kalimat, lalu itu mengutip dari sumber apa? Sumber kan bisa dari buku, bisa dari jurnal artikel, bisa dari website gitu ya. Nah, ini wajib dikutip. Kita dapat info itu dari mana, kita kutiplah penulisnya siapa dan tahunnya berapa. Tapi kita mengutipnya bukan menulis lagi manual, tapi menggunakan fitur yang ada di sini, di menu references yang ini. Lalu kita pakai fitur citation and bibliography. Gitu. Nanti saya contohkan. Misalnya saya mau menulis kalimat yang saya dapat dari sini, buku Fundamental of Nursing. Yang ini, buku ini kelihatan nggak di tampilan layar kalian? Kelihatan, Pak. Oke, ini buku ya. Buku Fundamental of Nursing. Bentuknya e-book ya. Kalian bisa coba juga pakai buku yang sudah ada atau yang print. Nah, ini ada keterangannya di sini nanti semua. Nah, misalnya saya mendapatkan hasil baca saya dari buku itu
keperawatan adalah sebuah ilmu seni yang Nah, misalnya kalimat ini saya kutip dari buku Fundamental of Nursing yang tadi. Nah, sekarang saya nggak mencantumkan buku yang tadi. Buku yang tadi itu penulisnya Potter dan Perry. Saya nggak nulis begini. Potter, Perry, 2009. Gitu. Nggak menulis begini manual, tapi saya menggunakan fitur references yang ada di sini. Jadi simpan kursornya di sini, lalu masuk ke menu references, lalu ke sini ada citation and bibliography yang ini ya. Ada insert citation, lalu add new source yang ini. Nah, type of source-nya diklik, karena tadi buku bentuknya jadi pilih yang book. Kalau website ya pilih website misalnya gitu ya. Yang itu tadi book. Klik yang ini. Ada namanya author. Author itu penulisnya siapa. Jadi untuk mengisi penulisnya siapa, ketiknya di edit di sini. Tombol edit, diklik. Nah, ini ada kolom-kolom untuk menginput nama. Tadi namanya ialah nama panjangnya kita masukkan ya. Itu nama panjangnya ini Patricia A. Potter dan Anne G. Perry. Nah, kita masukkan dulu penulis pertamanya. Patricia A. Potter. Last itu nama terakhir. Jadi nama terakhirnya adalah Potter. Nama depannya tadi Patricia. Nama tengahnya tadi hanya singkatan A. Nah, kita udah isi semua kolom ini. Lalu kita klik add. Nah, ini udah muncul nama penulis pertama. Nama penulis keduanya kita cek lagi. Anne G. Perry. Berarti nama last-nya itu Perry. Ya. Nama depannya Anne. Nama tengahnya tadi G. Enggak disingkat gitu ya. Kalau misalnya penulisnya cuma satu suku kata, namanya misalnya siapa ya? Misalnya Nur Fadila aja, nggak ada nama panjang nama pendeknya. Ya udah Nur Fadila aja ditulis di last yang ini, yang paling terakhir. Gitu. Kalau sudah diisi cuma 2 penulis, kalau ada 3 penulis tambahin lagi, kalau 4 penulis tambahin lagi. Gitu. Kalau sudah tinggal diklik OK. Nah, penulisnya sudah terisi tuh otomatis di sini. Ini nggak usah dirubah lagi, begini aja. Lalu title itu nama judul bukunya. Tadi nama judul bukunya Fundamental of Nursing. Lalu tahun, year. Tahun diterbitkan. Coba cek di sini, tahun terakhirnya adalah 2009 di sini ya. Dicetakkan 2009. Berarti diisi 2009 di sini. City itu kota diterbitkannya. Cari di sini. Oh, ini Singapura katanya. Tulis aja Singapura. Publishernya itu penerbit. Biasanya dekat-dekat sini Elsevier. Nah, Elsevier. Kalau sudah terisi semua, tinggal diklik OK. Nah, sudah otomatis tuh dia mengisi sendiri. Nanti buku kedua juga begitu, buku ketiga begitu juga diisinya. Setelah terakhir beres membuat makalah,
kan biasanya membuat daftar isi ya. Daftar isi. Tinggal membuat daftar isi. Ini ditengahkan, lalu biasanya kan daftar isi begini di halaman terakhir kan biasanya. Untuk daftar isinya tinggal sekali klik. Nah, klik di sini di bibliografi. Lalu paling atas yang ini dipilihnya. Klik. Nah, ini udah jadi daftar pustaka otomatis gitu. Jadi nggak usah membuat daftar pustaka lagi. Coba kalau misalnya membuat daftar pustaka makalah, hasil makalah kita daftar pustakanya udah banyak. Contohnya seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Membuat daftar pustaka seperti ini kan agak rumit kalau misalnya manual. Tapi kalau menggunakan fitur referensi yang tadi, ini tinggal sekali klik langsung muncul semua daftar pustaka yang sudah kita kutip di paragraf-paragraf sebelumnya. Hari ini kita belajar ini dulu aja, karena kalau misalnya beberapa materi lagi, khawatir nanti kebanyakan. Karena pertemuan Microsoft Word kita 2 kali gitu ya. Oke, sekarang kita coba praktik salah satu dari kalian untuk mempraktikkan ini. Siapa yang bersedia? Hilda. Boleh Hilda? Ya, Pak. Hilda mau praktik? Ya, Pak. Oke. Hilda ada buku nggak di rumah yang bisa dijadikan referensi? Ada, Pak. Boleh. Diambil dulu ya, Pak. Ya. Udah, Pak. Oke, mantap. Hilda, sekarang boleh share screen laptopnya. Ya, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya. Sudah, Pak. Pak. Maaf Pak, di mute. Ya, Pak. Nggak ada suaranya, Bapaknya.
Oke. Ya. Nah, ini udah tampilan Hilda ya. Ya, Pak. Hilda sudah ada buku. Ada, Pak. Oke, nanti cari di situ kalimat yang mungkin Hilda mau kutip. Nanti tulis di sini. Ya, sekarang ke referensi, lalu di citation dan bibliografi. Nah, di situ insert citation, add new source. Sekarang yang dikutip dari buku ya, berarti ya? Ya, Pak. Oke, buku. Berarti type of source-nya pilih buku, udah book Udah, ya, Pak. berarti di situ. Masukkan penulisnya. Oke, di situ. Klik tombol edit. Nama penulisnya siapa? Nama lengkapnya. Bentar, Pak. Bapak, Ya, kalau misalkan kan itu ada namanya, kalau misalkan namanya pakai kan ada gelarnya, itu dimasukin juga nggak sih gelarnya? enggak. Hanya nama saja, tanpa gelar. Oke, Pak. Ya, Apa namanya Leni? nama lengkapnya? Di sini udah langsung kayak tadi gitu loh, Pak. Nih. Cuma satu suku kata ya? Iya, Pak. Oke, berarti dia cuma satu aja suku katanya. Berarti ditulis yang paling atas, di last di situ. Huruf besar kapital ya, huruf depannya kalau menulis nama. Oke. Tinggal klik add. Lalu klik OK. Kalau cuma satu orang, satu Ada penulis dua. ya? Ada Ada dua. Oke, siapa yang satu lagi? Kalau sudah berarti oke. Nah, ini udah ada penulisnya. Judul bukunya apa? Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Ya, boleh tulis di situ. Sudah ada ya? Ya. Sudah ada, tinggal titik. Jadi setiap kali sudah mengutip, langsung titik. Nah, sekarang boleh buat daftar pustakanya. Misalnya kamu sudah menulis banyak, buat sekarang daftar pustakanya di halaman yang lain misalnya. Klik bibliografi, lalu
klik yang paling atas yaitu. Nah, bibliografinya di delete ya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang nanti teman-teman yang lain coba membuat ini coba di save dulu, di save di komputer di mata. Di save as kemana biasanya? Disimpan di. Ini jadi penugasan yang hari ini ya untuk yang lainnya juga. Udah, Pak. Udah di save? Udah. Udah di save berarti udah tahu posisinya ada di mana ya. Oke, sekarang sebentar. Nah, sekarang Hilda buka UF Learn-nya. Bentar, Pak. Nanti share screen lagi ya. Ya, Pak. Nanti kita praktekkan cara upload tugas yang tadi masuk ke UF Learn. Ya, ketik di URL-nya di situ uflearn.uf .uf dulu. Salah ya? Nah, di situnya UF dulu. Nah, itu sudah ada tuh di bawah dashboard. Oke, sekarang login dulu. Kalau kamu pakai bahasa Indonesia jadi masuk di situ. Nah, ini udah disimpan user sama passwordnya, tinggal login, tinggal masuk. Udah join belum mata kuliah komputer? Sudah, Pak. Udah. Dipilih mata kuliah komputer, nah itu. Udah isi absen tadi, isi kehadiran? Sudah, Pak. Oke. Nah, pertemuan pertama nanti ada video yang sekarang nih. Sekarang tapi ini video yang lain ya, bukan video kelas ini. Jadi nanti akan saya ganti videonya, video tutorial yang kelas ini di sini. Lalu bawahnya ada penugasan. Nah, silakan klik di situ. Oke, klik di situ. Cara upload tugas yang sekarang ya, hari ini. Di sini kan statusnya masih no attempt, belum diisi berarti. Coba scroll ke bawah lagi, ada add submission. Tinggal diklik add submission. Lalu file submissionnya dipilih yang upload. Pilih yang di kiri itu ada upload a file, choose. Atasnya choose file. Nah, di situ baru carilah file yang tadi kamu simpan. Oke, tinggal klik upload file. Udah masuk ya di situ filenya, klik save change.
Klik lagi. Nah, ini sudah seperti ini masih bisa diedit. Kalau misalnya salah memasukkan file ya. Tinggal dilihat di submission status yang di atas. Itu masih draft bentuknya, berarti masih bisa diedit. Itu kalau mau diedit, klik tombol edit. Kalau misalnya mau dihilangkan, remove submission. Tapi kalau sudah yakin ini tugas yang akan dikirim, klik submit submission yang paling bawah. Kalau udah yakin, ini yakin kan ya, filenya nggak salah, tinggal klik aja submit assignment. Oke, coba klik lagi, lalu akhiri dengan continue. Ini bentuk konfirmasi. Dilihat lagi submission statusnya. Sudah, nah submitted for grading, berarti kalau udah tulisannya submitted, berarti sudah nyampe ke e-learning, sudah tersimpan. Jadi tinggal dinilai oleh dosennya gitu. Nah, pertemuan sekarang sampai sini. Jadi nanti teman-teman yang lain boleh lakukan hal yang sama, cari bukunya di rumah, mau bentuknya e-book atau mungkin bentuknya buku print out, boleh apa aja. Nanti buat satu kalimat dan dikutip, lalu akhiri dengan membuat daftar pustaka. Setelah itu disimpan di laptopnya dan dimasukkan ke penugasan di sini. Oke, ya terima kasih. Sudah ditutup Ya, Pak. share screen-nya. Sekarang tinggal praktik mandiri, harusnya sih di lab komputer karena kita nggak bertemu di kampus, jadi menggunakan laptop masing-masing, dicoba dicoba praktik yang tadi, lalu hasilnya di-upload di e-learning seperti yang tadi tidak contohkan gitu ya. Tapi nanti video ini saya simpan lagi di e-learning, jadi bisa diputar ulang kalau ada yang lupa gitu ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Bapak. Ya. Elda ngumpulin lagi nggak tugasnya? Apa udah? Udah. Jadi satu orang hanya satu kali kesempatan untuk mengumpulkan gitu. Kalau misalnya mengumpulkan lalu salah, boleh nanti konfirmasi ke saya. Baik. Makanya nanti sebelum diakhiri submit assignment itu dicek dulu apakah benar atau enggak gitu ya, tugas yang mau diupload. Baik, yang lain ada pertanyaan? Sekarang tinggal praktik mandirinya membuat referensi di Microsoft Word. Jadi nanti kalau ada mata kuliah yang lain membuat makalah misalnya gitu ya, gunakan fitur itu. Jadi referensi atau daftar pustakanya nggak jadi masalah nanti ketika bimbingan. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup. Silakan praktik mandiri ya. Jangan lupa tugasnya dan kehadirannya diisi di UF-Learn. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.